Cinta, kata yang bisa membuat orang tergila-gila. Pasangan yang menemukan cinta sejati mereka akan selalu tak terpisahkan. Apapun rintangan, seberat apapun, sejauh manapun, namanya juga kesemsem, mereka tetap bersama. Inilah yang terjadi dalam film Arok, yang penuh dengan kisah asmara dan juga gelak tawa. Kisah bermula dari kehidupan seorang bernama Arif dan kekasihnya Ceku. Kehidupannya terbilang sangat berkecukupan, sehingga mereka hidup dengan bahagia. Sebenarnya Arif dan Ceku bukanlah manusia, melainkan alien yang menyerupai manusia. Mereka pindah dari planet asalnya yaitu Gora di galaksi Kaladion. Berita gembira, Ceku mengandung anak dan akan melahirkan beberapa waktu ini. Ceku menginginkan kelahiran anaknya dilakukan di rumah sakit di planet mereka. Ceku beralasan asuransi di bumi ribet dan antriannya panjang sekali. Tidak disangka, Arif telah menjual secara diam-diam kapal angkasa mereka untuk modal usaha karpet Arif. Mendengar keinginan istri tercinta, Arif terpaksa mengiyakan permintaan istrinya sambil menciutkan keningnya. Sekarang Arif semakin pusing, mencari cara untuk bisa pergi ke luar angkasa. Sambil memikirkan cara, Arif terkaget melihat orang aneh dengan kacamata dan berkepala botak masuk ke tokonya. Dia khawatir jika orang itu adalah seekor tuyul. Arif lalu bergegas masuk ke dalam tokonya. Ternyata di sana terdapat dua orang aneh, mereka musuh bebuyutan Arif. Mereka adalah Logar dan asistennya. Tanpa basa-basi Arif pun mengeluarkan kesaktian mantragunanya untuk membasmi para cecenguk itu. Namun Logar dengan rendah hati tidak menginginkan perkelahian. Ia datang menemui Arif untuk berdamai. Sambil asistennya memainkan musik untuk membuat suasana semakin dramatis. Diketahui jika awal mula permusuhan mereka dikarenakan Logar cemburu dengan Arif. Arif sangat beruntung memiliki Ceku sebagai pasangannya. Logar yang merasa iri dan marah karena menjadi jomblo ngenes. Logar pun memberikan oleh-oleh untuk membujuk Arif, dan Arif pun senang. Arif mengajak Logar dan asistennya untuk berkunjungan ke rumahnya. Di sana mereka dihidangkan makanan lezat oleh Ceku. Logar memberikan tawaran kepada Arif dan Ceku untuk memberikan tumpangan ke luar angkasa. Logar merasa jika ini bisa menjadi hadiah terbaik dan membuat Arif tidak lagi menghajar muka melasnya. Arif mengiyakan permintaan Logar karena ini adalah kesempatan emasnya. Keesokan harinya, Arif, Logar dan asistennya menuju ke tempat pesawat luar angkasa mereka. Semakin memasuki ruangan, Arif tidak menemukan tanda-tanda kapal luar angkasa. Tiba-tiba Logar mengambil alat canggih bernama foto untuk membuat Arif pingsan. Sebelum pingsan, Arif berpose dulu untuk menunjukkan dia tetap cakep. Ketika mata Arif terbuka, ia telah terikat di dalam sebuah lingkaran mesin. Di sana Logar dan asistennya tertawa dengan keras. Ia puas melihat Arif telah masuk ke dalam perangkap liciknya. Ternyata Logar berencana untuk merebut Ceku istri Arif, dan rencana itu dinamakan pewakor pencuri wanita orang. Arif tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan Logar, karena ia tidak bisa menipu Ceku dengan penampilan menyedihkannya. Logar pun tidak habis akal, dan membuat dirinya persis seperti Arif. Mulai dari baju, rambut, mata, hingga kumis estetiknya. Logar pun tak sabar untuk segera bertemu dengan Ceku, lalu mengaktifkan mesin travel waktunya. Yuhu, waktunya time travel baby. Saat Arif terbangun dari perjalanan waktunya, ternyata ia telah dilempar pada masa 1 juta tahun lalu. Lalu ia mencoba untuk menelpon Ceku, yang pastinya nggak bisa. Zaman dinosaurus belum ada sinyal dan internet, gimana sih? Setelah berjalan cukup jauh, Arif menemukan kera. Kera-kera itu merasa senang karena menemukan teman baru yang agak lain dari mereka. Arif yang tidak percaya mereka bisa membantunya, memilih meninggalkan mereka. Setelah berjalan memasuki hutan, Arif dikagetkan dengan kedatangan T-Rex. T-Rex itu membuka lebar-lebar mulutnya di hadapan Arif. Arif merasa ketakutan dan juga terkagum-kagum.
Pasalnya, ia dapat bertemu dengan idolanya. Arif menceritakan jika ia telah menonton semua serial film Jurassic Park, mulai dari serial 1, 2 dan 3. Mendengarkan ocehan Arif yang jelas tidak dimengerti si T-Rex, dan tidak adanya tanda-tanda ancaman membuat T-Rex tenang. T-Rex hanya tidak ingin telurnya terancam oleh binatang lain. Arif berjanji tidak akan mengganggu T-Rex lalu pergi menjauh. Setelah Arif mendapat hadiah sarang lebah dari T-Rex, tiba-tiba induk lebah datang dan menyengat dahi Arif. Sontak Arif lari sambil menahan rasa sakitnya. Setelah ia berhasil menghindari induk lebah, Arif lalu perlahan kehilangan kesadarannya dan tergeletak lemas. Tidak disangka di atas Arif terdapat dua manusia purba yang siap mengheadshot kepalanya. Dan akhirnya Arif dibawa ke tempat tinggal manusia purba itu. Saat mata Arif terbuka, ia telah dikelilingi oleh manusia-manusia purba. Mereka sedang melakukan ritual persembahan untuk dewa. Bukannya Arif takut, melainkan kegirangan karena menemukan manusia sejenisnya. Melihat tingkah laku aneh Arif membuat kepala desa memberikan kesempatan pada Arif untuk bergabung bersama mereka. Tiba-tiba, mereka kedatangan pasukan suku Arok, suku yang paling ditakuti oleh warga di sana. Di sana pasukan Arok mengambil semua barang berharga milik warga termasuk orang-orang kuat untuk dijadikan sebagai alat mereka. Arif terlihat paling gagah di sana dan diminta untuk ikut bersama mereka. Tentu saja Arif tidak mau mengikutinya sehingga pasukan Arok mengheadshot lagi kepala Arif. Dan ia dibawa ke markas suku Arok. Di sana ia bertemu dengan kepala suku Arok bernama Kaya. Tidak disangka, kepala suku itu memarahi anaknya bernama Taso untuk menghentikan meniru kebiasaan warga, karena memakai alat penemuan baru. Bagi yang menggunakan alat penemuan baru, maka ia akan dihukum untuk naik ke atas pilar. Ia menjelaskan tragedi kakeknya yang mati konyol karena diberi hadiah bola oleh alien, lalu terbakar oleh api dari kapal angkasa. Dari sanalah muncul aturan larangan menggunakan alat penemuan baru. Akhirnya kepala suku itu menghukum Arif untuk mendaki pilar tinggi. Kepala suku percaya jika ayahnya berada di atas puncak pilar batu dan menginginkan Arif untuk membawanya ke bawah. Dengan percaya diri, ia memanjat pilar itu dengan gaya dan berhasil berada di puncak. Di sana ia bertemu dengan orang yang dihukum sama seperti Arif, yang kemudian jatuh karena kaget. Arif pun dengan berat hati turun dan menjelaskan jika ayah dari kepala suku tidak ada di atas langit. Kepala suku ngambek dan masuk ke dalam rumahnya. Sesuai janji di awal, Arif diampuni karena telah berhasil menuju puncak pilar. Taso yang melihat Arif lalu mengajaknya ke suatu tempat. Di sana ia menunjukkan karya seninya yang ia sembunyikan dari ayahnya. Arif tidak sengaja melihat sebuah gambar perempuan di balik batu yang tertutup kain. Ternyata Taso memiliki perasaan pada gadis dari warga desa. Melihat Taso yang kasmaran membuat Arif menghidupkan lagu melankolis dari handphonenya, sehingga membuat Taso menjadi sangat sedih. Karena merasakan kegalauan Taso, Arif pun ikut menggalau bersama. Singkat cerita, Taso dan Arif kepergok ketahuan memasuki goa terlarang yang membuatnya harus menghadapi ayahnya. Di sana ia dipaksa untuk menikahi seorang gadis yang subur dan kurang merawat wajah. Taso yang memiliki pujaan hati lain menolak perjodohan itu sehingga ia dibuang dari markas suku Arok. Saat Arif dan Taso tiba di suatu tempat, Arif terpanah melihat seorang gadis yang tidak lain adalah pujaan hati Taso yaitu Mimi. Ia sedang bermain air bersama gadis-gadis yang lain. Taso yang memergoki Arif, cemburu dan memarahinya. Arif berdalih jika ia hanya penasaran dengan kedalaman air di sana dan membujuk Taso untuk memakcomblangkannya dengan Mimi. Arif menyuruh Taso untuk memberikan bunga kepada Mimi dan Mimi memberikan tendangan kuat ke bagian bawah Taso. Untung saja yang retak adalah kacangnya bukan lato-latonya. Arif dan Taso terus membujuk Mimi agar ia lebih mengenal Taso lagi. Dan rencana Arif berhasil, Mimi semakin terpikat dengan Taso. Sesampainya di desa, Arif dan Taso bertemu kepala desa dan menawarkan rencana bombastisnya. Ia berencana untuk memberikan pengetahuan manusia modern sehingga mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Semua masyarakat di desa gembira dan sepakat mengikuti ide Arif.
Mulai dari mencukur jenggot, melukis di tebing, memasak, berburu, mencocok tanam, hingga mencuri alat-alat mereka dari pasukan Arok. Kini desa yang ditinggali Arif dan teman-temannya menjadi desa yang lebih berwarna dan sejahtera. Mereka pun berpertaria. Melihat kegembiraan warga desa, membuat Arif semakin rindu dengan Ceku. Arif mulai merasa depresi dan menjauh dari keramaian. Keesokan harinya, datanglah orang-orang dari pasukan Arok desa dan mencaci warga desa karena membangkang perintah ketua suku. Warga pun saling melindungi satu sama lain. Melihat Arif yang berusaha melerai pertikaian, malah terheadshot lagi, tak terima ditertembak, ia mengkonter ke pasukan Arok. Tak terima dengan perlakuan warga desa, ia bersumpah untuk kembali dan memporak-porandakan desa. Dan benar saja, beberapa hari kemudian desa telah hancur. Terlihat monumen kebanggaan warga desa rusak dan orang-orang tergelantung di atas. Tetapi mereka hanyalah duduk-duduk, bukannya dipenggal. Arif yang merasa geram, lalu mengajak warga desa untuk berperang. Saat Arif dan Taso menemui dengan ketua suku, ia mendeklarasikan perang yang mengerikan yaitu sepak bola. Mendengar tantangan itu, membuat ketua suku tertawa, dan menunjukkan belasan piala yang ia raih. Melihat itu membuat Arif dan Taso menciut. Arif, Taso dan kawan-kawan giat berlatih sepak bola. Mereka sangat serius sekali dalam mempersiapkan pertandingan. Waktu telah tiba, kini saatnya tim Arif menunjukkan kehebatan mereka. Semua pemain dari kedua belah pihak telah bersiap. Pertandingan pun dimulai. Pertunjukan yang cantik dari kedua belah pihak saling beradu. Namun karena pengalaman dan kekuatan dari tim Arok lebih banyak, membuat mereka lebih unggul. Skor 5 untuk Arok dan 0 untuk Arif. Salah satu pemain dari tim Arif berhasil mencetak gol. Saking senangnya, ia melakukan selebrasi dengan aksi berseluncur, hingga ia terjerembat jatuh ke dalam jurang lava. Arif dan teamnya merasa putus asa. Arif pun tidak tinggal diam, ia akan mengeluarkan jurus ultimatenya. Tim Arif berhasil mengembalikan situasi, pertarungan semakin sengit, kedua belah pihak saling melakukan serangan terbaiknya. Hingga saat akhir pertandingan, Arif dan Taso menguatkan tekad mereka lalu maju menerjang lawan. Dengan permainan ciamiknya Taso, ia mengumpan dengan indah ke arah Arif. Arif pun terbang menuju arah bola. Ia mengeluarkan jurus tendangan si Madun dan Kapten Subasa lalu menendang bola itu sekerasnya. Bola itu menerjang dengan pesat ke gawang lawan dan mencetak gol. Teriakan sorak gembira supporter tim Arif menandakan pertandingan telah berakhir dan kemenangan bagi tim Arif. Sekarang orang-orang telah bebas untuk hidup menggunakan penemuan baru mereka. Arif yang merasa tugas dirinya telah selesai, kemudian mengucapkan pesan terakhir yang mengharukan, seperti dalam perpisahan di film Hollywood. Arif telah putus asa untuk kembali ke zamannya karena ia yakin musuhnya Lagor telah berhasil merebut Ceku, dan ia ingin menyendiri ke tempat yang jauh. Saat akan perpisahan, tiba-tiba muncul kilatan cahaya dari belakang mereka. Ternyata itu adalah Ceku yang berhasil menemukan Arif menggunakan mesin waktu. Ceku menjelaskan jika ia menemukan di internet tanda-tanda peninggalan zaman purba, di mana di sana banyak tertulis kegalauan Arif di ukiran batu. Ceku yang yakin jika ini perbuatan licik Logar lalu menodongkan pistol mainan ke arahnya. Ceku sangat tahu jika Logar bukan Arif, karena lensa kontak matanya dan rambutnya yang aneh. Mendengar itu Arif sangat senang dapat kembali bersama Ceku. Ceku memberikan hadiah kepada warga dengan menghadirkan Logar. Karena ulahnya dulu yang membuat ayah ketua suku Agor meninggal, sehingga warga desa Agor marah. Tidak lama, T-Rex datang dan melahap Lagor. Film berakhir dengan happy ending. Bagi kalian yang menyukai film bergenre komedi, film ini menjadi pilihan yang menarik. Alur cerita dan komedi yang disajikan akan mengocok perut Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Terima kasih telah menonton, dan bye-bye.